Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. brother dan sister, kali ini kita kembali menyapa teman-teman semua di channel Mata Cinema. Dan kita kali ini bersama dengan para pemain Mata Cinema. Di sana ada Ustadz Din yang selaku jadi Ustadz di Mata Cinema. Niki Ustadz Din. Di sampingnya ada Mas Khalid selaku juga sebagai pemain di Mata Cinema. Nah, yes. Oke teman-teman, kali ini yang kita bahas apa? Nah, ini yang seru teman-teman. Yang kita bahas tentang berita bubarnya kru Mata Cinema. Pasti penasaran kan kenapa kok bubar? Bubar apa enggak ya? Kita tanya dulu kepada para pemain Mata Cinema. Yang pertama, kita tanya ke Ustadz Din. Di sini kenapa kok Mata Cinema ini kok sering kali apa ya? Channelnya itu kosong, tidak ada film, bisa dibilang jarang upload. Apa mungkin krunya itu sudah enggak komitmen lagi atau memang sengaja dibuat seperti itu? Bicara. Sebenarnya sih secara langsung tidak Buka. memang banyak kesibukan. Banyak kesibukan guys. Ya, dicatat. Banyak kesibukan. Kan kemarin kan menjelang bulan Rajab, terus di sini bulan Sa'ban. Ya, namanya bulan-bulan yang mulia itu kan biasanya kan banyak acara juga baik di NU, di masyarakat kita. Ya. Tidak sempat untuk mengupload atau bikin. Nanti di sini mungkin ada tema religi lah. Tema religi. Oke. Teman-teman catat, ada film yang akan bertema religi. Kalau menurut Mas Khalid ini, kenapa kok bisa jarang upload, jarang buat film gitu loh? Kontennya kok kosong. Itu bahkan kemarin hampir 1 bulan kosongnya. Ya, terima kasih Mas Agus. Sebelum saya jawab terkait dengan pertanyaan dari Mas Agus, kenapa kok sekarang Mata Cinema kurang produktif terkait dengan konten-konten yang ditayangkan filmnya. Sebelumnya kami atas nama Gerakan Pemuda Ansor Ranting Toyaning mengapresiasi positif terkait dengan film-film atau film pendek yang ditampilkan oleh Mata Cinema yang mengangkat terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di masyarakat, mulai dari kemarin film yang pertama ada film judi slot. Nah, kita membuat beberapa film, sudah ada kurang lebih kalau nggak salah ada 30 film ada 30 film lebih. Memang cerita-cerita yang kita angkat kebanyakan adalah film-film yang di sini akan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pemuda dan masyarakat secara umum terkait dengan kondisi masyarakat terkini. Sebenarnya Mata Cinema ini banyak sekali film-film yang akan ditayangkan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Ustadz Din. Insya Allah memang dalam waktu dekat kita akan menayangkan, salah satunya adalah film-film yang berbasis religi, karena memang banyak kita arahnya ke sana. Apalagi menjelang bulan Ramadan, insya Allah nanti rahasia lah, nanti masih rahasia dulu, belum kita kasih tahu judulnya apa, biar nanti penasaran. Tapi yang pasti Mata Cinema belum bubar. Memang tadi sudah disampaikan sama beliau, padatnya aktivitas kegiatan baik di Gerakan Pemuda Ansor, DNU dan Banum yang lainnya, dan kemudian kesibukan pribadi masing-masing pemain yang ada di Mata Cinema ini yang memungkinkan akhirnya beberapa film yang seharusnya ditayangkan itu terkendala untuk sementara. Untuk ini ya, biasanya kan gini, di masyarakat itu kan banyak, misalkan di film Mata Cinema itu kan membahas tentang yang pertama tadi sudah disampaikan tentang judi slot. Nah, ini kan banyak fenomena judi slot di masyarakat.
apakah memang film Mata Sinema ini tidak apa ya, para krunya tidak takut misalkan di apa ya, di masyarakat kan judi seperti ini kan banyak sekali, mungkin dimusuhi atau bahkan dibully, membahas cara seperti ini. Mungkin dari Ustadz dulu yang menjawab. Ya, pasti ada sebagian masyarakat itu yang kurang nyaman dengan film itu. Tapi memang tujuan kita itu dari awal memberikan edukasi, ya mendidik lah tujuannya. Jangan sampai di keluarga kita itu yang terjun itu tidak membuat kita kendor semangat. Misalkan ada yang bilang ini film ini kok bahasanya itu banyak yang tersinggung akan film itu, seperti menyindir menyindir. Tapi memang kenyataannya di masyarakat kan seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita mau amar ma'ruf, mengajak kebaikan itu kan ya paling tidak kalau kita bisa bikin film yang di situ ada edukasi kan itu lebih baik. Sementara kalau misalkan lewat teguran langsung barangkali itu mungkin kadang itu kurang menerima lah masyarakat kita. Kalau melalui film kan mungkin lama-lama bisa menerima. Ya ibaratnya kalau kita ibaratkan itu melemparkan tanah ke dinding, kalau tidak nempel pasti ada bekas. Jadi secara tidak langsung kita menasihati mereka. Kalau langsung kadang mereka sakit hati. Seperti itu. Oke. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk kru Mata Sinema ini sepertinya ada yang kurang gitu loh. Ini apa memang ada pengurangan atau mungkin mau menambah? Misalkan ada teman-teman yang ingin masuk atau ikut menjadi bagian dari Mata Sinema, bagaimana, apakah diperbolehkan atau dibuka untuk lowongan atau gimana? Bisa Mas Pelik untuk menjawab? Kami memang sih sangat berharap terkait dengan kru Mata Sinema ke depan ini akan lebih varian. Artinya yang aktif bermain di Mata Sinema ini tidak hanya aktor-aktor tersebut, tapi ada tambahan dari sahabat-sahabat yang ada di kader-kader Ansor, Fatayat, ataupun Muslimat, dan NU dan lain sebagainya, atau mungkin IPPNU penuh. Kita kan masih banyak kader-kader di sana. Yang memang karena kesibukan dari masing-masing kader-kader muda tersebut, kita saat ini memang masih terbatas dengan aktor atau pemain yang ikut di dalamnya, masih itu aja. Insya Allah ke depan kita harus menambah, karena lahirnya Mata Sinema ini kan ide-ide kreatif dari teman-teman baik itu di Pemuda Ansor, baik itu di Muslimat, baik itu di Fatayat dan NU. Ini kan biar nanti kader-kader muda yang ada di organ-organ NU ini, baik Ansor maupun Fatayat maupun IPNU ini akan muncul, dan itu harapan kami yang mudah-mudahan ke depan ada tambahan kru lah, kurang lebih seperti itu. Tapi apa ada syarat, bukan syarat khusus, misalkan harus seperti ini untuk menjadi kru dari Mata Sinema? Ini bisa dijawab? Ya mungkin kalau main film, walaupun main film pendek, supaya untuk waktu syuting atau waktu itu kan butuh keahlian juga sih, supaya natural lah dalam. Paling itu saja. Untuk syarat-syarat yang lain, misalkan harus anggota NU, anggota IPNU, atau harus menjadi bagian dari Banom NU yang bisa masuk ke Mata Sinema? Tidak harus sih, tapi lebih diutamakan lah. Jadi sementara ini untuk kru Mata Sinema itu bagian dari NU itu ya. Jadi yang main di Mata Sinema sebagai artis dan aktornya itu adalah kader-kader NU. Kebanyakan seperti itu.
Nah, ini bicara mengenai yang tadi, yang tentang mata sinema yang awalnya itu tentang film yang judi slot tadi yang menggebrak itu. Kan sekarang kan sudah monet ini kan ya. Biasanya kalau channel sudah monet kan semakin lama itu semakin apa ya, ada hero yang naik gitu loh. Nah, ini yang jadi kemarin sempat ditanyakan, kenapa kok mata sinema itu lagi-lagi itu jarang sekali, meskipun kadang kan kita banyak kesibukan, kan bisa juga menyempatkan waktu nggak sampai 1 bulan sampai kosong gitu. Apa memang terlalu sibuknya atau saking padatnya acara? Kalau saya mungkin banyak kesibukan mungkin satu. Terus mungkin yang lain Mas Walid bisa. Ya, selain kesibukan dari kru Mata Sinema, yang kedua memang ada beberapa kru yang kemudian mengundurkan diri karena mungkin ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan di internal keluarga. Jadi ini yang kemudian kita mencari penggantinya itu juga memang gampang-gampang susah. Diartikan gampang-gampang susah. Seperti tadi yang ditanyakan, sebenarnya kita juga tidak membatasi siapapun boleh ikut menjadi bagian dari kru Mata Sinema, karena memang Mata Sinema ini lahir memang dari kader-kader muda Inul yang ada di Desa Toyaning, tapi ini ingin memberikan inspirasi kepada seluruh warga NU khususnya, atau mungkin masyarakat Desa Toyaning umumnya. Monggo kalau kita insya Allah kalau bisa sih nanti mungkin ke depan kita berikan penawaran mungkin kepada masyarakat yang mau menjadi bagian dari kru Mata Sinema, atau mungkin urun rembuk terkait filmnya, terkait pemerannya, karena memang untuk menjadi pemeran itu juga memang tidak mudah, penghayatan dan lain sebagainya. Tapi tak pikir itu kan masih bisa dipelajari, apalagi kita semua kan juga masih dalam tahap belajar semua. Yang paling tidak kita itu bisa mengajak pemuda-pemuda yang ada di Desa Toyaning ini bisa lebih kreatif, lebih inovatif, bisa mempunyai kegiatan-kegiatan yang lebih bisa diterima masyarakat. Terkait kemudian kru itu, insya Allah sih kita akan siap menambah sih. Mungkin kita buat semacam nanti pencarian bakat mungkin pada itu dan sebagainya. Misalkan ada orang yang mau endorse Mata Sinema untuk mensponsorkan produknya atau mengendorse tentang toko atau kegiatannya, itu apakah Mata Sinema menerima, dan misalkan menerima berapa sih budgetnya? Terkait dengan endorse kita sangat terbuka, apalagi Mata Sinema ini juga dituntut bagaimana ke depan itu filmnya bisa lebih baik lagi. Misalkan kemarin di awal-awal film mungkin ada yang komplain, Mas ono kresek gitu Mas. Apa itu kresek apa suara apa itu Mas ya? Mas kok ada suara ini dan sebagainya. Beberapa masukan-masukan yang dari penonton, dari penikmat Mata Sinema, ini kan bagian dari masukan buat kita. Artinya kita juga butuh peralatan yang lebih memadai buat untuk syuting di Mata Sinema. Jadi biar nanti hasilnya juga lebih maksimal. Kalau nominal sih nanti bisa kita bicarakan lah. Satu pertanyaan lagi. Oh iya. Gimana? Tadi kan sudah dijelaskan untuk di bulan Ramadan. Ini kan termasuk religi kan ya. Tadi kan sudah jelaskan untuk pembuatan film religi. Masa sih tidak ada sedikit bocor-bocoran tentang film apa sih kok segitu tidak boleh tahu gitu loh. Bisa nggak boleh blast. Kan mungkin ada sedikit bocor halus titik, tak apa-apa pun. Mungkin ada bocoran sedikit tentang filmnya yang akan ditampilkan nanti di Mata Sinema. Mungkin memang sudah ada rencana kita akan membuat film, bisa jadi antara 3 sampai 2 film, nanti 2 sampai 3 film lah. Tapi terkait dengan temanya ini memang akan sifatnya religi, karena memang basic kita
lebih banyak mengarahkan ke sana, Pak. Kalau Belum bocoran prediksi. alusnya kira-kira apa ya alusnya iki ya? Akhirnya Ustaz Ben bisa diterawang gitu. Diperjelas halusnya ini religiusnya tentang apa gitu loh. Iya, Tentang batal-batal puasa lah. Ya terkaitan dengan puasa, tapi kita kemas dengan ya mungkin agak humor juga, agak serius juga. Pokoknya kita kemas lah. Oh iya, terus ini kan filmnya juga ada yang bertajuk humor, ada yang campuran, ada yang serius. Ini proses pembuatannya berapa lama sih satu film ini? Ini kan kok banyak yang tanya. Ini film ini kok bisa kan dulu ya? Dulu itu kan sering sekali waktu awal-awal dulu beberapa hari sudah upload, 2 hari upload, 3 hari upload, ada film yang baru. Nah ini sebenarnya berapa lama waktu proses pembuatan film itu sih? Emang karena kita itu di tim pembuatan film itu mungkin kalau dibilang mungkin banyak yang ahli. Jadi untuk pembuatan film ndak memakan waktu lama, makanya bisa 2 hari langsung upload seperti itu. Maka dari itu tadi kan sempat disampaikan kalau mau ya untuk bergabung di Mata Sinema paling tidak ya punya skill keahlian. Harus ahli di bidang acting. Ini tapi tidak harus acting aja gitu ya? Ya, harus bisa menghayati. Ya, bisa menghayati. Mungkin supaya ada bisa diterima oleh masyarakat umum kan? Gue dipotong dewe. Tidak apa mau tapi mau. Masalahnya aku dewe yang lali. Ya apa deh? Berapa lama waktu? Oh iya. Iki lek ini. Kalau masalah berapa lama waktu, memang kita dalam satu minggu itu bisa membuat 2 film kadang-kadang. Sudah muncul, yang pasti untuk skenario yang kita buat memang ya waktu kadang-kadang juga waktu itu juga artinya muncul ketika kita kumpul sama kru itu langsung kita muncul ide film semacam ini. Jadi, film dadak gitu ya. Film mendadak gitu. Jadi kalau yang ditanya tadi berapa lama, memang sejauh ini kita seminggu bisa 2 kali tayang dan kita nggak butuh waktu lama, kadang-kadang mikir 1 jam udah jadi ide itu muncul dan kita tuangkan dengan dari kru-kru ini juga sudah spontanitas dengan bahasa yang disampaikan natural orang lebih seperti itu. Nah, untuk kelanjut selanjutnya itu ya. Ini kan kebanyakan film Mata Sinema ini kan bahasanya, dihubungkan bahasa Jawa. Apa memang dibuat memang bahasa Jawa atau krunya ini tidak bisa bahasa Indonesia? Kok selalu bahasa Jawa? Siapa lagi bahasa Inggris? ini sangat ditanyakan sebenarnya. Kok kan banyak, ini kan ada penonton kan nggak paham, kadang nggak ada tahu bahasa Indonesia kan, nggak tahunya bahasa Jawa apa artinya. Kadang kan di situ nggak ada transkrip untuk bahasa Indonesianya. Ini apa memang krunya nggak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Indonesianya kurang padat, atau kurang jelas, atau kurang fasih atau gimana? Jadi begini, terkait dengan kenapa kita banyak menggunakan bahasa Jawa, ya karena memang kru-kru yang ada di Mata Sinema ini rata-rata juga yang pasti orang Jawa, dan penikmatnya sejauh ini juga masih ada masih di sekitar sini, banyak orang Jawa juga. Ya, yang ketiga yang pasti ini sebenarnya terkait dengan kefasihan. Jadi memang kru Mata Sinema ini nanti khawatirnya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, wah ini butuh penghayatan yang luar biasa. Kemudian kosakatanya harus benar juga, kemudian harus lebih lancar, lebih fasih yang sempat disampaikan. Sedangkan kru ini kan rata-rata yang sedinono Ustadz yang rata-rata mungkin menyampaikannya dengan bahasa Jawa, komunikasinya setiap hari. Kayak kita juga sering pakai bahasa Jawa, khawatirnya nanti kalau kita pakai bahasa Indonesia hasilnya
kurang bagus. Khawatir sih, ini hanya kekhawatiran. Sebenarnya sih ini harusnya tantangan. Harusnya kita juga pakai bahasa Indonesia. Jadi rencananya ada gitu ya? Iya. Nanti diadakan atau? Kalau bisa ada. Yang pasti kalau misalkan bahasa Jawa ya kita harap nanti untuk tim editor ini harus dipakai translate. Translate. Ya bahasa ada, nanti ada translate bahasa Madura, ada translate bahasa Inggris, Bahasa ada Arab. translate bahasa Arab. Iya. Ya. Yang translate-nya ada Pusing ketutupan. nanti. Iya. Editornya pusing nanti. Iya. Kita jawab pasti pusing. Memang kan kita mengangkat itu dari bahasa Jawa karena Iya. memang munculnya Mata Sinema itu memang dari Jawa. Dari Jawa. Ya yang kedua memang ya film ini kan memang spontanitas berdasarkan pengalaman di masyarakat yang ada. Jadi ya alur filmnya kita buat senatural mungkin gitu loh. Nah, ya artinya kita menggunakan bahasa yang umumnya dipakai oleh yang ada di masyarakat Jawa kurang lebih seperti itu. Kemudian yang melihat ada di luar itu yang memang nanti akan tugas dari tim editor yang harus lebih maksimal. Paling tidak itu ditarjim lugotin Arabia, lugotin tarjim seperti itu. Kalau perlu diterjemahkan di bahasa Jerman. Oh, bahasa tubuh. Nah, terus ini film apa sih dari Mas Teman yang paling berkesan bagi pemain? Yang paling berkesan ketika syuting selama ini itu film apa? Maksudnya paling membekas. Kelihatannya gini, saya perlu memanggil kru-kru yang lain nih kayaknya kan. Kalau ditanya kalau perwakilan saya aja kan enggak enak. Nah, mungkin dari perorangan. Iya. Siapa maksudnya film yang mana yang belum bekas? Kadang kan perorangan beda. Kalau saya mulai dari film awal yang pertama diluncurkan itu Bahaya Judi Slot. Kemudian yang terakhir itu kalau tidak salah terkait dengan suami takut istri Ya, itu kalau nggak istri. salah ya. Kalau nggak salah itu kemarin yang Sebenarnya terakhir kemarin itu juga ada cuma cuplikan saja ya. Itu cuplikan pendek saja. Dari sekian banyak film itu saya sih lebih melihat filmnya itu masuk, penjiwaannya itu dapat, kemudian penonton yang melihat viewnya juga lumayan banyak. Dan saya melihat itu lebih di film yang pertama itu ada di Judi Slot. Yang kedua itu kalau nggak salah itu yang bapak itu Masya Bapak. bukan Wasit Bapak, yang Anak satunya Mantu. Anak Mantu itu mungkin dua itu yang paling kelihatan mungkin penjiwaannya lebih maksimal, mungkin karena di awal-awal semangatnya luar biasa begitu seperti itu. Mungkin dari Ustadz, film mana yang paling berkesan? Film yang mana? Itu kan banyak film sampai Dukun Cinta Ditolak, yang Dukun Bertindak. Kayaknya kalau Ustaz itu ya yang cenderung ya. Enggak, yang jelas itu ada yang perang jadi gila itu. Itu ya. Itu yang paling- itu maksudnya yang digila itu siapa? Yang Mas Junaidi Mas Junaidi, oh. Nah, perlu kemana itu tadi? Kayaknya Kita datangkan. Ya, itu sebenarnya perlu ditatangkan. Iya, kita datang. Lo itu peran, waduh sulit itu Iya, peran orang gila itu ya. Kejiwaannya itu sulit. Saya itu malah berharap yang ada anak orang gilanya itu dilanjutkan ke kelas 2 itu. Ya, nanti Ada part 2 untuk Ya. orang gilanya. Part 2 itu. Maksudnya orang gila Nasib saja. dari Orang gilanya Orang gilanya saja part 2. Iya. Gilanya enggak waras soalnya. kita datangkan nanti kawan. Nanti apa kita datangkan. Lanjut gimana? Siap tak? Mas Junaidi nanti. Mas Berarti Siap, katanya. bisa ditatangkan Ya. dan kita ajak ngobrol langsung. Datang. Kita kalau bisa sih pakai baju yang dulu dipakai. supaya lebih penonton itu gimana gitu. lebih ingat ya kalau Iya. pernah Oh gila. ini pernah ya. Bisa seperti itu nanti. Ya, kalau yang di film itu memang pembayarannya maksimal ketika gila aja. Dengan gila aja gitu ya. Nah, ini memang Mas Junaidi ini memang spesialis dibuat karakter seperti itu. Maksudnya banyak kan karakter Mas Junaidi ini yang dibilang karakternya dibilang bagus. Itu orangnya karakternya itu seperti jadi orang gila, kemudian jadi
orang yang main dukun, mabuk. Ya. Emang seperti itu, dibuat seperti itu, atau memang dari penjiwaan sudah pas di situ. Ya, memang untuk terkait dengan peran dari masing-masing kru yang ada di Mata Cinema, kalau dari pantauan kami yang pemeran utamanya memang dari beberapa film yang sudah kita tayangkan itu banyak diperankan oleh sahabat Junaidi atau Mas Junaidi sama Mbak Aisyah. Itu adalah rata-rata pemeran utama. Ada sih yang di episode-episode yang lain, film-film yang lain itu ada dari teman-teman yang lain, tapi kebanyakan rata-rata pemeran utamanya adalah sahabat Junaidi dan Aisyah itu tadi. Makanya tadi ya kita harap sih ke depan ini pemeran utama ini harus lebih penjiwaannya lebih maksimal. Makanya ketika kita kehilangan salah satu pemeran utama, kita agak kebingungan untuk melanjutkan film-film berikutnya. Tapi nanti ini perlu ditentangkan juga. Ya, Mas Junaidi juga menenangkan, terutama ketika makan seperti itu tadi. Itu sangat perlu. Nanti penjiwaannya supaya bisa lebih berjiwa. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Karena waktu jam juga masih sudah menunjukkan waktu yang malam. Pertanyaan terakhir, apa sih harapan paling besar? Ini kan sudah monet nih, maksudnya sudah monet, berarti kan sudah punya penghasilan. Apa sih harapannya untuk channel Mata Cinema ini dari para pemain? Harapannya seperti apa? Harapannya gini, Mata Cinema ini adalah bisa menjadi rujukan edukasi mendidik buat masyarakat umum. Iya, masyarakat. Itu harapannya. Jadi sampai kapanpun orang akan mengingatnya bahwasanya Mata Cinema itu memang pendek yang bisa memberikan edukasi baik untuk kehidupan bermasyarakat. Seperti itu kalau dari saya. Dari Mas Walid? Selain yang disampaikan oleh Ustadz Tin tadi, ada memang harapan kami ke depan dengan lahirnya Mata Cinema ini, apalagi sekarang di era digital, ini kan dunia digital atau ekonomi kreatif yang berbasis media atau yang berbasis rata-rata kan sekarang sudah banyak lahir youtuber kurang lebih seperti itu. Harapan kami ini hanya sebagai awal. Kami berharap nanti akan muncul mata sinema yang lain yang kemudian nanti menayangkan film-film pendek yang lebih bisa memberikan edukasi, memberikan kreasi-kreasi yang positif. Jadi pemuda-pemuda kita itu nantinya lebih bisa terarah. Sebenarnya untuk misalkan ingin mendapatkan rezeki lebih itu kita juga bisa beralih ke dunia digital. Ya salah satunya mungkin kita bisa aktif sebagai konten kreator dan sebagainya seperti itu. Ini hanya ibaratnya untuk memantik sahabat-sahabat yang lain untuk lebih inovatif dan kreatif. Karena ini memang dunianya pemuda, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas segala jawaban yang tadi pertanyaannya. Oke teman-teman, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Mata Cinema, segera subscribe dan bunyikan loncengnya karena nanti akan diluncurkan film yang berbasis religi, tentunya lucu, terus itu ya lucu dan pastinya ada yang lebih daripada lucu. Kita pasti ada edukasi di Mata Cinema. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi pelajaran dari apa yang disampaikan oleh tim atau kru Mata Cinema. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Bagi yang belum terinspirasi, yang sudah terinspirasi biar terinspirasi lagi, double loh.